Jokowi seolah memberi angin segar dan harapan kepada Prabowo Subianto bahwa kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Maksudnya adalah presiden selanjutnya. Dan Prabowo masih menjadi kandidat kuat. Bekalnya dalam 2 kali pemilu maju sebagai capres juga menjadi modal Prabowo. Namun Prabowo akan mendapatkan banyak keuntungan kalau berkampanye dengan isu bahwa dia bertekad meneruskan kebijakan-kebijakan Jokowi. Ya, setidaknya Prabowo akan mendapatkan simpati dari rakyat pencinta Jokowi. Seorang Luhut Binsar Panjaitan pun mengatakan bahwa siapapun yang ingin berkuasa pada periode berikutnya setelah Jokowi dan ingin berhasil pada akhir periode tersebut, maka orang tersebut harus melanjutkan pembangunan di atas fondasi dan kerangka yang sudah dibangun oleh Jokowi. Prabowo ya, sepanjang atau sependek yang saya tahu, maksudnya merapat ke pemerintahan itu adalah ingin mengambil hati Jokowi agar mendukung dia dalam Pilpres 2024. Dan dia yakin bahwa tanpa dukungan dari Jokowi atau presiden nggak ada gunanya, karena dia yakin nggak akan menang. Itu yang pernah saya tahu, pernah saya dengar lah. Karena itu dia melihat bahwa dukungan presiden itu akan determinatif, akan determinan. Strategi Jokowi, kebesaran hati Prabowo dan kompromi yang mungkin terjadi. Pemilihan presiden sudah kurang dari setahun lagi akan dilaksanakan, tepatnya pada Februari 2024. Dengan pemilihan yang semakin mendekat, maka perhatian masyarakat pun tercurah kepada figur capres yang akan bersaing tahun depan. Walaupun pada tahun depan dilaksanakan juga pileg dan pilkada serentak, tetapi saat ini masyarakat lebih fokus pada pilpres. Saat ini tokoh yang telah resmi dicapreskan baru ada 2, yaitu Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dan Ganjar Pranowo oleh PDIP. Walaupun Gerindra telah mengisyaratkan bahwa mereka akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, tetapi secara resmi belumlah diumumkan. Demikian pula yang terjadi dengan Erlangga Hartarto. Walaupun dalam munasnya Golkar telah memutuskan Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar sebagai calon presiden, tetapi pencalonan secara resminya belumlah diumumkan. Dengan melihat peta yang ada, maka bila tidak terjadi kesepakatan antar partai, Indonesia berpotensi mempunyai 4 calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 tahun depan. Kemarin Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai politik untuk bertemu di Istana Negara. 6 ketua umum parpol yang diundang Jokowi adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Pelaksana Tugas atau PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Setelah pertemuan, Romahur Muzi atau Romi dari P3 mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kemungkinan lolosnya Ganjar Prabowo untuk kontestasi Pilpres 2024. Tetapi Prabowo membantah dan mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas masalah ekonomi ke depan. Walaupun judulnya halal bihalal, pastilah ngomongin soal politik, apalagi Erlangga Hartarto juga ngomong soal agar semuanya rukun. Kalau kita merangkai apa yang dikemukakan oleh Romi, Prabowo, dan Erlangga Hartarto, maka jelas ada pembicaraan yang mengarah pada duet Ganjar Prabowo. Presiden Jokowi ingin membangun kondisi agar pembangunan pondasi bangsa yang telah dibangun dapat diteruskan dengan baik oleh penerusnya. Secara perhitungan, andai Ganjar Prabowo bisa disatukan, maka kemungkinan besar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 tahun depan. Dan menurut beberapa pengamat, pasangan ini juga berpotensi dapat merekatkan kembali keterbelahan bangsa yang telah terjadi sejak Pilkada DKI 2017 karena adanya politik identitas. Wacana ini menjadi sangat menarik untuk kita bedah dan diubah. Apakah benar prediksi seperti itu? Yang pertama, bagaimana agar pasangan Ganjar Prabowo dapat terwujud?
Saat ini, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah dua sosok yang saling mengalahkan dalam survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Artinya, bila kondisinya seperti itu, Prabowo juga punya kans untuk mengalahkan Ganjar dan terpilih menjadi Presiden RI. Bagaimana agar Prabowo bisa legowo, maka bersanding sebagai wakil dari Ganjar. Bila pembagian portofolio kekuasaan dapat dibagi dengan memuaskan pihak Prabowo, hal ini dapat diartikan bahwa pihak Prabowo juga memberikan portofolio ekonomi. Karena salah satu tujuan dari Hasim Joyo Hadikusumo agar bisa memperbesar gurita bisnisnya. Sebagai rakyat jelata, kita mungkin sebal dan gemas karena elit politik. Kita selalu mempertimbangkan faktor ekonomi sebagai salah satu alat untuk mencapai kompromi. Tapi inilah fakta yang mau nggak mau harus kita terima, sehingga sebagai konsekuensi logisnya, maka penegakan hukum dan terutama pemberantasan korupsi belumlah akan berjalan seperti yang diharapkan banyak orang.